Kisruh internal KONI Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dalam setahun ini benar-benar menjadi sorotan khusus bagi lembaga Aliansi Indonesia. Satu persatu persoalan muncul dan terdengar di jutaan telinga masyarakat, khususnya di Kabupaten Kudus. Tidak hanya masalah kudeta posisi ketua, dugaan penyelewengan dana hibah tahun anggaran 2018 dan 2020 yang jumlahnya hingga miliaran rupiah pun kini telah dibawa oleh lembaga Aliansi Indonesia ke ranah hukum. 26 April 2022, Ketua Aliansi Indonesia untuk DPD Jawa Tengah, Yoyo Syakiran, bersama Ketua Badan Pemantau dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi atau BP2 Tipikor, Agustinus Gultom, menyerahkan laporan resmi tentang dugaan korupsi di tubuh KONI Kabupaten Kudus tersebut ke Polda Jawa Tengah. Apa nih Pak? Kasus tersebut adanya dugaan dari penyalahgunaan anggaran dan wewenang dari KONI Kabupaten Kudus. Saya juga berterima kasih atas apresiasi dari Polda Krimsus Jawa Tengah. Saya atas nama pengurus DPD LAI Jawa Tengah juga didampingi dengan Pak Agus Petrus SH dari Dewan Pimpinan Pusat di bidang BP2 Tipikor. Dengan adanya hal tersebut, karena banyak kejanggalan ataukah banyak perkara yang perlu kita klarifikasi, perlu kita ungkap yang ada di Jawa Tengah. Dengan berkas ataukah dengan adanya dugaan-dugaan yang ada di Jawa Tengah ini banyak penemuan-penemuan dari BPKRI. Jadi kita dari DPD Jawa Tengah LAI untuk investigasi yang ada di lapangan. Gitu. Terus munculnya dugaan ini udah berapa lama Pak? Dari 2018 2020. Jadi 2 kali untuk anggaran tersebut. Sampai sekarang masih dalam tahap pelaporan. Mudah-mudahan teman-teman penyidik di Krimsus Polda Jateng bisa mengungkap kasus ini, karena kami meyakini banyak dugaan penyelewengan wewenang, penyelewengan anggaran yang diduga dilakukan oleh oknum KONI, karena kebetulan kasus ini sudah ditangani oleh HPA lain yang sampai detik ini belum ada tersangkanya. Mudah-mudahan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah bisa mengambil peran, bisa mengungkap dugaan KONI yang terjadi di Kabupaten Kudus. Ya, kita sudah mengumpulkan bukti-bukti termasuk laporan audit BPK tahun 2018 dan tahun 2020 yang mudah-mudahan ini bisa menjadikan langkah awal penyidik untuk melakukan pengembangan, karena jelas di audit itu dikatakan banyak anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan permohonan awal gitu. Jadi nota perjanjian hibah daerah yang disepakati sama Pemkab Kudus dan KONI Kudus itu banyak yang lari dari nota kesepakatan gitu. Dengan bukti-bukti yang dimiliki Aliansi Indonesia saat ini, tak menutup kemungkinan lebih dari 1 orang berpotensi terseret ke jeruji besi dalam dugaan korupsi di tubuh KONI. Banyaknya persoalan di tubuh KONI yang mencuat di tengah masyarakat bisa jadi kurangnya pengawasan dari pihak terkait dalam penggunaan anggaran yang telah digelontorkan. Menindaklanjuti temuan di tubuh KONI bagi lembaga Aliansi Indonesia merupakan salah satu misi dalam peran serta upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Ini juga merupakan pembelajaran khususnya buat masyarakat di Jawa Tengah dan teman-teman di lembaga Aliansi Indonesia di Jawa Tengah untuk berani dan untuk dapat melaporkan segala bentuk dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang ada di Jawa Tengah. Kami siap mengawal sampai tahap pelaporannya. Hingga berita ini ditayangkan, tentunya masih banyak pihak yang harus dikonfirmasi untuk keberimbangan berita ini. Dari Kudus, Jawa Tengah, Suwarno Harian, Siber TV melaporkan.